5 anime yang dilarang tamat karena terlalu bagus. Ini konsep judulnya gimana? Gue yang buat dan gue malah mikir sendiri. Jadi gini, banyak anime bagus yang ternyata punya potensi cukup besar untuk lanjut. Bahkan terkesan sangat dinantikan. Tentu saja, keuntungan yang diraih pada awal anime ini rilis cukup membuat keuntungan pihak studionya. Tapi ada nih anime bagus yang sampai saat ini belum ada kabar jelas tentang kelanjutannya. Padahal di ending episode tersebut dikasih tahu kelanjutannya bakal lebih seru lagi. Tapi setelah bertahun-tahun menunggu, malah hilang dan seakan-akan nggak ada lanjutannya lagi. Dan para fans ingin banget tuh kelanjutan dari serial ini. Makanya gue bilang dilarang tamat. Yang pertama ada No Game No Life. Anime yang rilis di tahun 2014 lalu menjadi jejak abadi para leluhur wibu yang baru mengenal apa itu isekai. Konsepnya lumayan epik, di mana kedua kakak beradik ini masuk ke dalam sebuah dunia fantasi karena telah mengalahkan dewa dunia tersebut dalam permainan catur. Masuk ke dunia tersebut tanpa tujuan dan akhirnya memutuskan untuk menjadi dewa juga. Setelah melakukan berbagai permainan di dunia tersebut, ternyata endingnya stop hingga episode 12. Hingga 3 tahun pun berlalu dan muncullah season kedua dari anime ini, tapi bohong. Yang hadir adalah sebuah movie dengan judul No Game No Life Zero yang berfokus pada kehidupan Riku dan Sui, di mana dunia tersebut adalah arena peperangan yang memperebutkan gelar dewa. Dan beberapa spoiler penting juga ditampilkan pada menit akhir movie-nya yang membuat orang-orang makin penasaran dengan kelanjutan animenya sendiri. Dan yang kedua, Roku Aka, anime yang rilis tahun 2017. Konsepnya lumayan memanjakan mata dengan pertunjukan sihir dan berbagai kemampuan yang ditampilkan. Fokus kepada seorang mantan prajurit elit yang memutuskan untuk menjadi seorang guru magang di sekolah akademi sihir. Dia menjelaskan konsep rapalan sihir yang ternyata bisa disederhanakan dan menjadi kunci utama dalam melancarkan sihir. Konsepnya gini, semakin cepat rapalan yang dibacakan, semakin cepat juga sihirnya muncul. Banyak kejadian epik yang terjadi selama sang MC bernama Glenn menjadi guru magang yang lama-kelamaan kejadiannya makin menjadi serius dan berbahaya yang membawa kita ke episode akhir tentang kelanjutan dari animenya. Tapi sampai tahun 2025 ini, anime ini hilang dari kabar perwibuan. Dan yang ketiga, Akagame ga Kill. Siapa juga yang gak kenal anime ini? Rilis tahun 2014, menjadikan tahun ini penuh dengan sukacita para wibu yang gak kepikiran kalau MC bisa pindah alam. Awalnya semua berpikir bakal happy ending, tapi jelas anime ini tidak mengarah ke sana. Anime ini menjelaskan betapa busuknya bangsawan dengan segala perbuatan buruk mereka ke rakyat. Untuk itu muncullah kelompok khusus yang diam-diam bergerak memusnahkan sumber kebusukan kerajaan tersebut. Tapi satu persatu dari kelompok mereka pindah alam karena pertarungan yang cukup sengit. Pihak lawan juga demikian. Sampai pada akhirnya, ending ini ditutup dengan memperlihatkan Akane yang pergi menjelajah melawan ketidakadilan kehidupan. Dan yang keempat, Yujo Senki. Betapa berdosanya MC yang satu ini. Rilis tahun 2017 lalu, sampai sekarang masih ditunggu season keduanya, karena bagian akhir dari ending season satunya terlihat jelas jika sang MC punya pasukan yang lebih luas dan besar, pangkatnya juga lumayan tinggi. Awalnya sang MC nggak percaya dengan Tuhan alias ateis, dan semua bisa dijelaskan pakai logika, tapi hanya Tuhan yang tidak sampai dia pikirkan. Dan pada akhir hidupnya, dia dihianati oleh teman kerjanya sampai dia dikirim ke sebuah dunia, di mana dia dipaksa percaya akan adanya Tuhan. Berinkarnasi menjadi gadis yang cukup menyeramkan dengan ketegasan seperti orang dewasa, karena aslinya dia juga punya jiwa orang dewasa. Dia terlihat punya sihir yang cukup kuat dan dunia tersebut penuh dengan peperangan sampai pada akhirnya memaksanya untuk ikut berperang. Di dunia tersebut ada kelompok militer sihir. Sang MC dipaksa berdoa kepada Tuhan agar kekuatan sihirnya dapat digunakan secara maksimal. Hal ini membuatnya membenci sosok Tuhan yang telah mengirimnya ke dunia tersebut. Dan yang kelima, Drifters. Anime ini yang paling underrated di antara seluruh anime genre isekai fantasi. Rilis tahun 2016, menjadikan anime ini penuh dengan misteri dengan konsep yang lumayan gila. Kalian bayangin aja, seluruh tokoh dunia disummon masuk ke isekai dengan bahasa asli mereka, yang membuat mereka terkesan hanya dikirim ke isekai tanpa bekal apapun. Intinya mereka murni manusia biasa, tapi dengan kemampuan pengalaman mereka selama di dunia asal. Musuh mereka lumayan curang banget, punya kemampuan sihir dan kekuatan yang overpower, sementara dari pihak MC cuma manusia biasa, modal pengalaman dan pengetahuan saja. Tapi itu udah cukup untuk mereka bertahan hidup dan melawan di dunia tersebut. Anime ini bakal membuat kalian cukup puas dengan aksi pertarungan yang cukup epik dengan gaya pertarungan yang cukup liar. Makanya anime ini ditunggu banget kelanjutannya.